wabarakatuh. Saya cuma mau berbagi tentang mengenai ISI dan Scopus, karena beberapa hari terakhir ini banyak kawan-kawan yang menanya ke saya tentang ISI, walaupun ISI sebenarnya belum ngetren sekali di Indonesia. Yang masih ngetren di Indonesia itu adalah Scopus. Namun di negara lain seperti Malaysia itu kenaikan pangkat dosen itu tidak ditinjau dari seberapa banyak Scopus mereka. Malaysia tidak mengakui Scopus untuk kenaikan pangkat mereka. Malaysia hanya mengakui ISI. Namun di Indonesia sepertinya tren menggunakan ISI itu sudah mulai muncul. Jadi beberapa kenaikan pangkat dosen itu sudah ditanya seberapa besar impact factor. Karena kalau Scopus mereka tidak punya impact factor, tapi mereka punya kuartil Q1, 2, 3, dan juga nilai kuartil ini dikelompokkan berdasarkan SJR, nilai SJR-nya. Kemudian ISI ini ataupun Web of Science ataupun Clarified Analytic, dulu namanya Thomson Reuters. Ini banyak sekali namanya dulu, Thomson Reuters, Web of Science, ISI, Clarified Analytic, itu benda yang sama. Nah, Scopus ini miliknya Elsevier. Nah, ini miliknya Springer ini. Jadi badan dua top publisher top 2 dunia ini selalu mengeluarkan produk-produk mereka. Oke, ini tren peringkat pengindeks saat ini. Nah, Indonesia sekarang masih menggunakan Scopus untuk kenaikan pangkat dosen, terutama yang khusus ya untuk guru besar. Namun sepertinya sekarang sudah mulai cenderung menggunakan ini, karena di Dikti sudah menanyakan berapa impact factor jurnal itu. Nah, kita mulai dari Google Scholar. Google Scholar itu semua tulisan-tulisan ilmiah mereka indeks, jadi kita bisa cari di Google Scholar. Nah, di atas itu pengindeks yang di atas itu DOAJ, Stiglitz, Chabi, Copernicus, ada beberapa lagi. Nah, ini kalau untuk kenaikan pangkat ini hanya dihargai dengan 20 kum. Nah, sedangkan Scopus dihargai dengan 40 kum. Nah, Scopus menilainya dengan seberapa besar SJR dari sebuah jurnal ataupun Q-nya, kuartil. Jadi SJR itu di rank nilai SJR dari satu bidang, misalnya bidang pendidikan misalnya. Nah, itu mereka grupkan jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, jadi SJR misalnya di bidang pendidikan bisa jadi lebih tinggi. Misalnya Q3 di pendidikan itu misalnya 0,83 sudah Q3. Sementara di bidang lain bisa jadi 0,70 misalnya sudah Q3 mulainya. Jadi ini berdasarkan berdasarkan bidang-bidangnya. Jadi bisa jadi SJR-nya 0,9 tapi masih Q4 bisa jadi. Nah, kemudian yang saya katakan tadi, terakhir ini sudah banyak di Dikti itu menanya ISI berapa impact faktornya. Nah, ini ada beberapa kawan yang nanya ke saya. Nah, kali ini saya akan men-share bagaimana cara menghitung impact factor. Misalnya sebuah jurnal nih, citasi pada 2010 terhadap artikel yang dipublikasikan misalnya 2009, 258, 2008, 199. Nah, jumlahnya citasinya ini. Nah, jumlah artikel yang dipublikasikan 2009 ini 116 misalnya, 2008 71. Jadi jumlahnya ini. Jadi impact faktornya total citasi total jumlah paper, itulah impact faktor dia. Nah, jadi semakin banyak jumlah citasinya, tapi kalau diikuti dengan semakin banyak jumlah publikasi mereka, artinya impact faktornya mereka akan turun. Jadi sebuah jurnal kalau memproduksi banyak paper, nah itu memungkinkan mereka akan turun impact faktornya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Nah, cara ngecek saya mulai dengan cara ngecek Scopus, walaupun Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Ini kita bisa cek di Cimajuk. Nah, ini bisa kita cek kalau misalnya jurnal apa, misalnya Journal of Education Science misalnya ya. Nah, ini kita tinggal klik. Nah, ini dia misalnya yang ada
Berarti kalau kata khusus tadi Journal of Educational Science, berarti ini nggak ada ini. Berarti belum masuk ke dalam Scopus. Nah, yang ada adalah Journal of Social Science, Educational Media and Library Science. Nah, ini kalau mau lihat misalnya mau lihat berapa SJR-nya. Nah, ini SJR-nya. SJR-nya adalah masih 0. Jadi 2019 masih 0. Jadi dia masih belum masuk Q. Nah, kalau misalnya kita ingin ngecek jurnal per daerah, semua jurnal dalam kategori education misalnya, education. Nah, ini semua education dan di semua negara. Jadi kalau kita mau sort by negara bisa juga, misalnya ini Middle East misalnya. Region ya, bukan negara. Tapi ada juga yang by negara, ada juga nanti. Nah, ini kita tinggal klik saja, misalnya Journal of Turkish Science Education. Nah, ini Q2. Nah, SJR-nya 0,59. Itu dia. Nah, apa beda kunci terbuka dengan tidak ada kunci ini? Kalau kunci terbuka ini kita submitnya bayar, orang yang download yang free. Kalau tidak ada kunci ini kita submitnya free, orang yang downloadnya yang bayar. Nah, itu bedanya. Oke, itu adalah tentang SJR, Scopus. Nah, ini nih yang membuat sistem ini adalah Elsevier. Nah, kita lanjut dengan Clarified Analytics. Ini Clarified Analytics, saya master jurnalis. Nah, ini harus register dulu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ngecek jurnal ini, misalnya ini apa aja lah yang jurnal yang muncul, search. Nah, kalau tidak muncul dia nama yang itu, berarti tidak ada terdaftar dalam ISI, karena tidak semua jurnal yang Scopus terdaftar di ISI, tidak semua. Tapi hampir semua ISI itu terdaftar di Scopus, hampir semua ISI terdaftar di Scopus, hampir semua ya Bapak Ibu. Tapi lebih banyak Scopus yang tidak terdaftar di ISI. Nah, kita mau lihat ini misalnya impact factor dia, ini dia impact factornya 1,871 impact factornya 2019 nyusul tahun besok. Nah, itu dia. Semoga bermanfaat apa yang saya share ini. Terima kasih.